Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, teman-teman, seperti yang ada di depan teman-teman ini, terlihat bonsai loa yang sedang menguning daunnya, teman-teman. Ini membawa kecurigaan saya pada media tanam. Karena menguningnya daun ini membutuhkan waktu hanya 2 hari, teman-teman. Sehingga bisa dipastikan ada yang tidak beres yang ada di media tanam. Nah, kemudian saya angkat, teman-teman, ya, di sini. Saya angkat untuk saya lakukan pengecekan di bagian dasar, terutama akar, teman-teman. Nah, saya cek akar ini tidak terjadi pembusukan, ya. Jadi saya cek di sini akarnya terlihat aman-aman saja, teman-teman. Hanya ada satu masalah, yaitu tepat pada lubang drainase, teman-teman. Nah, itu saya buang, teman-teman, ya. Itu adalah potongan tekel yang dibuat untuk menghalangi media turun ke bagian lubang drainase, teman-teman. Ini kesalahan besar, teman-teman, ya. Seharusnya menggunakan plastik paranet atau plastik PE khusus untuk lubang pot, teman-teman, ya, atau menggunakan kawat nyamuk. Nah, karena tanaman ini pada saat repotting tidak ada saya di tempat, dan kebetulan mulai awal bonsai loa ini datang ke galeri dalam kondisi sudah ada potnya, teman-teman, ya. Jadi saya memang belum pernah bongkar sama sekali. Untuk tanaman ini menggunakan media pasir malang saja, saya lihat, teman-teman. Ini nanti saya akan rubah, teman-teman, ya. Untuk media pasir malang biasanya saya gunakan untuk bagian permukaan saja. Untuk bagian dasar saya lebih memilih ke sekam bakar atau sekam lapuk yang biasanya saya kombinasikan dengan kokopit, teman-teman. Itu lebih ideal, ya. Nah, kemudian untuk lubangnya saya ganti, ya, ini paranet khusus pot, ya. Kemudian saya timbun dengan sekam bakar untuk supaya posisinya tidak bergerak. Boleh dikawat, boleh tidak, teman-teman, asalkan tidak bergerak posisinya. Kemudian saya berikan kokopit secukupnya saja untuk menyegarkan kembali, teman-teman, ya. Karena ketika kita berikan kokopit, tanaman kembali segar, teman-teman. Ini saya kurangi bagian dalamnya, ya. Ini bagian dalam terisi pasir malang, teman-teman. Saya kurangi untuk menyegarkan kembali, ya, bagian ujung akar, terutama ujung akar, teman-teman. Jadi menguningnya daun biasanya adalah indikasi dari ujung akar yang mengalami stres atau mengalami dampak eksternal, teman-teman. Seperti misalkan media yang dengan suhu yang terlalu tinggi, seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ketika saya melakukan pembongkaran, media terasa hangat, teman-teman, sehingga bagian ujung akar akan stres dan mengalami kuning pada daun. Dan bisa juga karena keasaman yang terlalu rendah, teman-teman, pada media tanam. Itu akan mempengaruhi ujung akar. Nah, ini saya melakukan reposisi, teman-teman, ya. Jadi memang dari awal posisinya menurut saya kurang pas, ya. Karena bagian top ini ketika kita tarik dari tengah poros terlalu tegak, teman-teman. Jadi terlihat kaku. Ini agak saya miringkan ke depan, ya. Jadi karena ini posisinya depan, jadi saya reposisi.
Ini sedikit saya timbun teman-teman, dan nantinya akan saya beri benteng Takeshi ya. Saya sebut benteng Takeshi karena bagian anak cabang atau cabang akar sudah mulai keluar untuk yang bagian akar besar ya. Di akar besarnya sudah keluar anak cabang, dan untuk akar kecil yang saya ganjal itu masih baru teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan sekam mentah dan sekam bakar, saya campur di atas saja. Kemudian bekas pasir malang yang saya keluarkan tadi saya kembalikan di bagian permukaan teman-teman. Jadi pasir malang tujuannya untuk di bagian permukaan saja, agar media, terutama media tanam yang ringan, tidak terhempas ketika kita melakukan penyemprotan atau penyiraman. Nah, di sini saya melakukan penyiraman secara penuh teman-teman ya, untuk menguji apakah drainase bekerja dengan baik atau tidak. Jadi saya los saja untuk penyiramannya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, di keempat lubangnya ini sudah mengeluarkan air teman-teman, sehingga bisa dipastikan aman teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan lakukan pruning, terutama untuk bagian daun-daun yang menguning teman-teman ya. Karena untuk bonsai loa ini masih proses percabangan teman-teman, terutama untuk kerapatan anak cabangnya. Karena dimensi cabang masih terlalu kecil teman-teman, sehingga saya harus melakukan pengelosan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi dan informasikan kepada teman-teman sebagai bahan pelajaran kita semua ya, bahwa kita siapapun tidak boleh teledor terhadap apa yang kita pelihara, karena akan fatal akibatnya. Baik, mungkin itu saja. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.